aku lihat lama-lama kayak series ceritanya, cuma versi dunia nyata. Aduh Insanul, bener banget deh. Rasanya tiap hari udah kayak nontonin drama yang gak kelar-kelar. Setelah kemarin Insanul memperjuangkan cintanya ke Mawa, tiba-tiba Virgon kasih statement yang ngasih isyarat kalau hubungan Insanul dan Inara kayaknya masih berlanjut deh. Jadi sebenarnya siapa sih yang mau dijadikan pelabuhan terakhirmu? Belum lagi Inara bikin postingan yang makin bikin panas. Nyenggol soal maafnya yang gak diterima karena pihak yang lain lagi menikmati keartisannya. Kira-kira gimana ya akhir dari cerita ini? Langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Gue tuh selalu gagal fokus ya. Setiap kali gue lagi scroll, gue punya sosial media, keluarga besar ini selalu jadi sorotannya netizen. Gagal fokus. Selalu gagal fokus sama yang satu ini. Mungkin gagal matanya fokusnya nambah ada kali minusnya. Siapa Apa? sih? Jadi Aurel. Oh ya. Aurel Hermansyah. Aurel Hermansyah Halilintar. Oh sekarang gitu ya, keluarga Halilintar tuh memang selalu dapat menyita perhatian loh. Selalu. Tunggu ya, sebelum kita minta dan kita ajak pemirsa setia Spill the Tea untuk nge-spill sama-sama dengan kita. Karena ada tamu-tamu istimewa hari ini. Iya, betul Kita sekali. sengaja mau ngasih lihat rekomendasi tempat untuk berbuka puasa buat penonton setia Spill the Tea. Nanti bisa contek menu-menu kita untuk hidangan puasa kamu, keluarga, dan juga teman-temanmu. Boleh dong kita angkat gelas kita walaupun Boleh tidak dong. kita minum. Kita sambut selamat Kita datang cheers. tamu-tamu kita. Selamat datang di Spill the Tea. Ada Mawa, ada Faiwa. Akhirnya Mawa hadir juga di Spill Iya, the iya. Tea. Ini pasti pemirsa sudah bisa nebak apa yang tadi dibilang sama Karen. Karena perbincangan di luar sana lagi rame-ramenya kembali tertuju kepada keluarga ini. Aurel kembali menjadi sumber pemberitaan. Gue tuh kesian loh sama Aurel. Dia Harus tuh ya selalu dipakai. menjadi sorotan, tapi yang kemarin yang seru adalah ini tuh acaranya Torik sama Alia. Ember. Iya, jadi itu dapat sorotannya mereka foto keluarga. Kayaknya si Aurel nggak diajak. Tapi aku jadi penasaran mau lihat videonya. Kita spill dulu ya. Coba kita spill. Nah, yang menjadi sorotan sama netizen dan jadi omongan besar-besaran. Karena pada akhirnya dari ibunya Halilintar itu tidak memposting adanya wajah Aurel di situ. Kenapa sih ya? Sebenarnya ada masalah Gitu. apa sih Kak? Kalau Nggak menurut tahu. kamu gimana ya? Tapi gini ya, aku bisa mengerti kalau netizen bertanya-tanya kok bisa Aurel tidak dilibatkan, kok bisa postingannya Aurelnya di cropping, nggak kok Hah, Pak, di cropping? itu kan yang diposting pas bagian nggak ada Aurelnya. Kan nggak ada Aurelnya, Aurel kan serius? berdiri paling Iya, ujung. Aurel paling ujung Gitu. gitu. Ya no wonder dong orang bertanya-tanya. Lalu kan diungkit-ungkit lah kisah lalu kayaknya rivalry Alia sama Aurel itu yang akhirnya diperbandingkan. Ditambah lagi, emang Atta Halilintar juga kadang-kadang ya entah pandai bikin jengkel atau pandai meredam kegelisahan. Nah, dari postingan Atta itu sebenarnya ada bisa berbagai macam liar lah jadi ya untuk kita meresponnya. Dan waktunya tuh deket Karena banget deket ya. banget. Orang Kita kan bisa jadi jadi- mikir, iya. jangan-jangan ini komentar mengenai hal itu gitu. Ya, Nah, sebagai tapi penonton- bisa jadi juga ke netizen. Iya. Netizen udah deh, lu tuh nggak usah ikut campur orang lu nggak dilibatkan. Bisa jadi juga gitu. Lo kan nggak tahu apa-apa loh, gitu mungkin. Tapi coba kita tanya ya. Ini kan tamu kita kan kali ini di Spill the Tea adalah perempuan, ibu ya. Pengen tahu dari kacamata perempuan dulu. Kalau kamu ada di posisinya Aurel, misalnya pada saat acara keluarga gitu. Terus lo mertuamu membedakan perlakuan sesama mantu. Kalau jadi Aurel. Iya. Kalau jadi Aurel ya kalau aku pasti tersinggung lah. Kan pengennya kan disamain. Iya. Kita kan pengen Kan anak dianggap juga, gitu. gitu ya. Kan anak juga. Karena kan kalau misalkan kita udah nikah tuh di dalam Islam itu ya nggak ada yang namanya mertua menantu sebenarnya udah jadi keluarga, jadi anak sendiri. Kalau kita pengen tahu deh kalau gitu untuk Mawa, hubungan kamu sama apa tuh ibu Mertua. Ya. Baik atau gimana kamu menggambarkannya? Jujur aku berharap sampai sekarang pengennya masih baik-baik aja ya Kak. Tapi mungkin dengan adanya kasus ini wajar ada Ada gap. jadi keregangan gitu wajar. Oke. Tapi aku tekankan di sini kalau mertua aku tuh baik-baik banget. Oke. Sebelum ada kasus ini tuh Allah mereka ya. sangat sayang sama aku. Bahkan kan aku sering LDM ya sama suami.
Nah, sama IF. Nah, di situ tuh mereka selalu datang ke rumah aku mastiin kalau cucunya baik-baik aja, akunya baik-baik aja gitu. Jadi kayak kemana-mana kalau holiday gitu, kalau holiday selalu diajakin. Selalu bareng walaupun nggak ada IF-nya. Dari Abi sama Umi itu memang manjain aku banget. Aku tuh kan kita tuh di Spility cukup sering ya membahas drama kehidupan kamu dan suamimu, iya toh? Iya kan waktu itu juga sama waktu itu sempet sama bahas virus juga. gitu. Aku tuh pernah berjanji gitu. Aku kalau ketemu kamu aku tuh cuman pengen tanya. Ada beberapa hal penasaran yang aku pengen tahu kayak banyak kan yang bilang katanya nggak akan ada asap kalau nggak ada api gitu kan. Aku cuma pengen tahu kamu menduga nggak sih kalau akhirnya rumah tanggamu akan menjadi sebegini peliknya masalahnya? Iya. Jujur aku nggak menduga sih semua apa yang udah aku upayakan kehidupan aku endingnya itu bakalan kayak gini, sad ending kayak gini. Cuman ya semuanya itu kan udah atas izin Allah, udah diatur semua sama Allah. Ini memang udah rencananya Allah, skenario-nya Allah. Ya mau gimana pun juga aku harus tetap bangkit. Ya. Bangkit untuk siapa? Untuk anak aku pribadi. Oke. Dan dengan adanya kasus kayak gini kan sebenarnya itu ikhtiar aku sih Kak. Iya. Jadi karena udah tiba-tiba tahu nih buktinya itu aku lihat sendiri di depan mata aku langsung action untuk meminta keadilan. Karena biar apa? Biar ya semoga untuk perempuan-perempuan di luar sana tidak ada yang mengalami hal yang serupa seperti apa yang aku rasakan. Karena jujur sakit banget gitu kayak. Pokoknya kalian jangan ada dah yang merasakan hal yang serupa, pokoknya kalian bahagia terus lah, semuanya aku berharapnya kayak gitu untuk perempuan-perempuan di luar sana. Aku sih tepuk tangan ya, maksudnya aku mendukung decision yang kamu lakukan karena menurut aku secara pribadi kamu tuh perempuan yang sangat berani dan kamu perempuan mandiri yang tahu apa yang kamu mau. Banyak kan perempuan yang tidak seberani, tidak sepandai, tidak sekuat kamu untuk mengambil keputusan. Kan itu seolah-olah apa yang kamu lakukan, ya terserah kamu mau apa, aku maunya begini. Kalau kamu nggak bisa memenuhi ini, ya kita udah nggak sejalan. Bener-bener. Karena gini sih Kak, menurut aku ya, kalau kita tuh dikasih kehidupan sama Allah ya, wajar lah Allah kasih ujian. Dan sebenarnya ujian itu yang membuat kita itu bangkit. Kalau kayak aku, kita kehidupan ini kan panjang ya. Jadi nggak mungkin kita itu berlarut dengan kesedihan. Terus kita harus bisa speak up, sebenarnya harus bisa memperjuangkan haknya kita. Speak up kita tuh harus berani berbicara. Karena nggak mungkin terus-terusan kita berlarut-larut sedih terus. Yang aku mau tanya nih, kan kita juga sempat menyaksikan awal-awal suami kamu ini di sebuah podcast menangis, menyesali, meminta maaf. Atau rangkaian awal deh ketika dia berani bicara di podcast, menangis, minta maaf. Menurut kamu, ketika kamu nonton itu, is that really sincerely? Jadi kasarnya minta maafnya tulus atau itu cuma stage Atau cuma kamu ngelihatnya cuma no, ini enggak nih gitu. Sejujurnya tulus enggaknya itu aku nggak tahu ya Kak. Karena Kan kamu sebagai istri kamu tahu ya. Iya, tapi kadang kan juga di dalam misalnya keseharian kita itu aku nggak tahu di fase aku tuh dia berbohong atau enggak tuh kayak nggak kelihatan itu gitu, aja Kak. kamu nggak tahu ya? Jujur Itu aku, aja nggak tahu. aku selalu Karena dia positive trauma, thinking Kak. Kak. Cuman karena udah terjadi ini, aku kok ngerasa kenapa sejahat itu gitu. Padahal aku tuh selalu berpikir baik-baik gitu tentang kehidupan rumah tanggaku tuh aku ngerasa kayak wah happy banget nih aku ya rumah tanggaku ternyata seharmonis itu pada saat itu. Ya namanya setiap manusia tuh tetap dikasih ujian ya Kak ya. Nah ujiannya itu yang buat kita harus bangkit, survive juga. Dengan semua yang udah Allah rencanakan ini, maksud aku lebih ke yakinkan diri aku aja. Oke, sekarang aku fokusnya untuk apa nih? Aku fokus untuk membahagiakan diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri. Terlebih aku punya anak, jadi aku lebih ke fokus untuk parenting sama Afnan juga, untuk membersamai anak juga Kak. Di dalam hati kamu terdalam, mau nggak kalau dia kembali lagi jadi suami kamu? Jujur, di dalam lubuk hati aku paling dalam karena udah sakit banget ya Kak. Aku nggak mau lagi Kak, aku nggak mau lagi Kak. Aku nggak mau lagi terulang kembali rasa sakit ini. Dan aku berhak bahagia kan? Iya dong. Aku berhak bahagia kan Kak? Iya apalagi sama anak aku juga berhak lihat ibunya bahagia. Aku melo. Oh. Kalau udah bahas anak melo banget. Iya. Bisa dibayangkan ya pemirsa setia Spility ya. Tadi kan Mama berulang-ulang bilang, kebayang nggak sih trust issue yang aku alami? Di rumah, kamu menjalani kehidupan, kamu melakukan tugas dan kewajiban kamu sebagai istri kepada suamimu.
kamu pikir keadaannya baik-baik aja, tiba-tiba satu hari ini kayak Hiroshima dapat bom nuklir, dunia terbalik buat kamu. Orang yang selama ini kamu pikir kamu kenal, ternyata punya kehidupan lain di belakang kamu. Dan tiap hari dramanya bertambah gitu. Dan sampai hari ini pun belum selesai-selesai nih. Yang aku juga pengen tahu adalah gimana cara kamu membangun kembali trust issue yang menggoyangkan rasa percaya diri kamu sekarang. Iya. Nah, sekarang ini ya Kak, karena aku udah menjalin di fase sulit ini, karena adanya ujian kayak gini tuh, aku lebih eksplor semuanya. Karena dari dulu jujur ya, aku sering di rumah aja Kak. Aku literally disuruh untuk jadi istri soleha. Dan aku bisa maksimalin itu sesuai apa yang dia mau, apa yang dia minta. Tapi semakin kesini dengan adanya ujian kayak gini, kayaknya aku bisa membuat yang kemarin-kemarin aku terpendam nih semuanya, aku juga bisa kayak nge-explore semuanya. Iya. Alhamdulillahnya aku bersama anak aku, kayak kemarin aku baru pulang umroh. Iya. Aku baru pulang umroh dan aku yakinkan pulang umroh itu memang bentuk refleksi diri aku ya, untuk supaya lebih banyak muhasabah diri juga. Yang kayak kemarin itu aku gendong anak aku pas SAI Kak. Pas SAI itu Afnan itu kan 20 kilo ya, 20 kilo tuh berat banget ya, aku pakai kain gendong. Nah aku tuh ke-triggernya itu karena ya Allah, padahal yang aku harapin ya, wajar ya, seorang ibu pengennya anaknya tuh digendong sama ayahnya pada saat itu ya. Nah aku lihat ada sosok ayah gendong anaknya itu, aku sedih banget, ya Allah harusnya kamu yang gendong gitu. Kayak aku langsung, harusnya kamu di posisi itu. Sekarang aku harus memikul Afnan yang seberat itu. Tapi aku harus bisa yakin langkah kaki aku ini kuat. Allah kuatkan. SAI kan 7 kali ya Kak, putaran Safa Marwah ya Kak. Itu kita sendiri aja tuh wow banget. Dari pandangan kamu, atau apa sih yang kamu sarankan deh buat Mawa gitu dengan kejadian ini sekarang nih, karena kan belum ada titik temunya ya. Yang aku sarankan sama dia, aku waktu itu bilang, wah maafin aja. Tapi proses hukum tetap berlanjut, jalankan. Kalau dari virus, apa yang diharapkan sama pihak laki-laki ini, Ihsanul ini? Berani berbuat, berani bertanggung jawab, konsekuensinya harus diterima. Apapun itu. Gitu. Kalau menurut aku sebagai laki-laki gentleman harus seperti itu ya. Kalau dia udah berani berbuat, dia harus berani bertanggung jawab atas apa yang udah dia lakukan gitu. Apa yang buat gue penasaran tuh sekarang Ihsanul sama Inara mereka tuh masih berhubungan atau enggak sih? Kan terakhir kalau kita sebagai penonton mah kan Ihsanulnya kan katanya udah mau melepaskan Inara yang kita pernah bahas. Aduh Inara kasihan banget ya. Dan kayaknya kan kita ngelihat Ihsanulnya juga caper sama Mawa. Tapi kan ada juga yang kita bahas minggu depannya tiba-tiba berubah. Yang katanya Inara tuh, Iya kan? ya Inara tuh nggak apa-apa kalau dia jadi apa? Jadi istri kedua. Istri kedua, berarti Lah. dia masih mau. Jadi Terus- itu sebenarnya Nih gue tambah kebingungan lo ya. Virgun kemarin juga kan bilang tuh kalau dia udah nggak bisa menghubungi Inaranya karena handphonenya dipegang suaminya. Nah suaminya Inara siapa? gue pulang aja deh, gue bingung. Gue Jangan bingung bingung. Itu kan jadinya. jadi bikin penasaran ngelihat Di spill dulu videonya. Coba ya. spill deh. Rasa yang kamu lihat kayak tadi gitu ngelihat video begitu, ngedengar kita ngomongin perkembangan ini, perkembangan itu. Yang kamu rasa apa? Sebel, sedih atau aduh terserah deh yang aku mah udah siap maju sendiri deh. Gitu. Iya. Jujur aku udah di titik seikhlas-ikhlasnya itu Kak. Itu dia. Walaupun berat banget, sebenarnya berat banget. Dan gak ada yang pengen diuji sama suami dengan konteks kayak gini ya Kak. Oke. Ya, tapi balik lagi Kak, urusan mereka lah. Kalau emang mereka udah menjalankan kehidupan bareng, ya Ya, udah silakan. silakan aja. Aku mau fokus aja sama diri aku sendiri, sama anak aku juga. Mau gimana pun juga, anak juga harus melihat ibunya, oke, Uma oke. Walaupun sebenarnya aku sering nangis diam-diam di belakang Afnan. Kadang Afnan tidur, aku pulang. Kadang kan aku alhamdulillah ada dikasih rezeki sama Allah sekarang. Afnan tidur, aku lihat malam-malam aku pulang, terus aku lihat dia tidur kayak sedih banget. Di tempat tidur tuh kita cuma berdua doang kan. Kalau gue jadi Mawa ya di sini ya, kalau gue bisa bicara, gue cuma mau bilang gini. Halo IR dan IF,
Coba tunjukkan saja, buktikan bahwa kalian benar-benar cinta dan layak untuk menikah. Dan itu karena untuk pernikahan, karena yang kalian bilang ibadah, bukan karena titik. Jadi maksudnya kawin. Aduh lah kok gitu. gue jadi ini ya? Ini emosi loh Iya. ya. Tapi gue jadi kepo kak sama komennya netizen deh. Aduh, Boleh di-spill nggak? Fairuz. Aduh mawas ya Boleh Pak. di-spill nggak sih apa gitu kan? Coba kita baca dulu komentar dari netizen untuk Mawa. Netizen ada yang bilang gini, Mbak, kata Bang Virgun, WA Silakor dipegang suaminya. Jangan terkecoh sama si Rubah IN ya Mbak. Hanya itu Oh ini ya. Mawa Iya. bilang, wah dengar-dengar sih rumah aku yang lama udah ditempatin ya, hahaha. Oh kamu dengar-dengar mereka sudah bersama-sama menempati rumah lamamu? Iya, tapi is okay sih Kak, namanya kan mereka sudah ada kehidupan baru ya, terus pun Ya, silakan gimana dilanjutkan gitu ya. silakan aja gitu. Oke. Rumah lama mana sih maksudnya? Ya gua nggak tahu, gua nggak. Tapi pernah aku tempatin juga berdua nggak sih, ya? aku Iya. nggak ini aku nggak Yang mau di bahas Jakarta. itu juga paling. Ya, Tapi mau aku gua- juga penasaran sih, aku juga penasaran kalau emang ada mereka nikah siri, buktinya apa gitu. Aku pengen Iya pengen sih, tahu, benar, aku pengen tahu aja sih. Oh kamu Pengen tuh tahu. nggak tahu kak, maksudnya belum ada buktinya ya? Sampai detik ini belum ada Sampai detik ini buktinya, aku Wak, ya? belum Oh, dikasih belum. terlampir bukti nikah sirinya mereka. Ya insya Allah ada aja ya Iya, kehidupan yang lebih baik karena Allah udah janjikan itu. Ya. Pasti ada aja ya kayak di surah Al-Insyirah ya kayak dalam Quran ada di surah Al-Insyirah fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan dan Allah menjanjikan itu 2 kali kan. Allah bilang itu 2 kali. Otomatis pasti Allah menjanjikan itu pasti bakalan ada kehidupan kamu setelahnya lebih baik lagi insya Allah ya. Amin. Mohon doanya Akan juga ada ya banyak- kakak ya. iya, akan ada banyak kebahagiaan kok buat dia. Amin. Aku Iya. selalu bilang, Kebaikan ngasih ya. semangat ke dia kak. Aku bilang aku aja bisa kok bahagia nemuin laki-laki yang benar. Iya, benar. Kamu pasti juga bisa. Tapi untuk lelaki kayaknya aku belum dulu. Iya jangan sekarang, nggak sekarang. Jangan cepet-cepet dong Pak. Jangan kejar belum deh. apa-apa. Maksudnya bukan sekarang, tapi kan memberikan Oh, semangat. iya. Laki-laki baik itu masih banyak di Masih luar banyak. sana.